Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching. Saya Abdul Rahman bertindak sebagai coach dan Pak Yogi Pahrianto sebagai coach. Kami melakukan kegiatan ini dalam langkah model Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Rahman. Gini Pak Yogi, kira-kira Pak Yogi ada waktu untuk saya Pak. Ada hal yang saya bicarakan, yang saya ingin diskusikan dengan Bapak hari ini. Bagaimana kira-kira Pak? Dengan Pak senang Yogi. hati Pak, silakan Pak. Alhamdulillah Pak Yogi. Baiklah Pak, jadi begini Pak Yogi. Akhir-akhir ini Pak Yogi, saya merasa murid-murid di kelas saya ajar itu kurang aktif dalam menyampaikan ide dan pendapatnya Pak Yogi. Sehingga pembelajaran itu terasa monoton. Saya juga heran kira-kira kenapa bisa begitu ya Pak Yogi. Kira-kira Pak, apa yang bisa saya bantu Pak dan Bapak harapkan dari obrolan kita sekarang Pak? Gini Pak, saya jujur saja sangat mengharapkan solusi Pak Yogi atas permasalahan ini. Kira-kira bagaimana untuk meningkatkan keaktifan murid-murid yang saya ajarkan tersebut Pak Yogi agar lebih berani dalam berargumen dan menyampaikan ide ataupun pendapat Pak Yogi. Menurut Pak Rahman, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif menyampaikan ide atau pendapat dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau menurut saya Pak Yogi, murid-murid saya itu kurang aktif dalam menyampaikan pendapat atau idenya itu penyebabnya adalah pertama pembelajaran yang saya bawakan itu sedikit membosankan. Kemudian juga terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara di depan murid saya. Dalam proses pembelajaran juga sehingga saya tidak termotivasi oleh siswa saya untuk aktif berbicara Pak Yogi. Oh begitu Pak. Nah kalau begitu Pak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak lebih berani dalam menyampaikan ide atau pendapat dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya Pak Yogi, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan pastinya, kemudian tak membosankan, sehingga tidak menciptakan rasa takut dalam murid-murid tersebut untuk menyampaikan ide atau pendapat Pak Yogi. Saya setuju Pak dan sepakat dengan hal itu Pak. Kira-kira bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi murid-murid Pak sehingga murid lebih berani berargumen? Menurut saya Pak, pembelajaran harusnya berpusat pada murid dan murid-murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik Pak, dan juga harus memotivasi agar mereka lebih berani berargumen dan menyampaikan ide atau pendapat mereka. Kira-kira demikianlah Pak Yogi. Kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar saat di kelas Pak? Kalau saya Pak Yogi biasanya menggunakan buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan Pak Yogi. Adakah sumber belajar yang Bapak gunakan selain buku teks pelajaran Pak? Kalau saya lakukan itu banyak Pak, sumber belajar seperti video. Saya pikir banyak Pak ya, pembelajarannya seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog atau e-book di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren Pak, seperti Canva, Quizizz, atau Instagram Pak. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin jika Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang disebutkan tadi,
pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi, rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak Yogi, tentunya saya rasa saya akan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, Quizizz, dan Canva. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya akan memberikan tugas lah sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi tumbuh kesenangan dalam dirinya untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Nah, mungkin yang selanjutnya mungkin saya akan memotivasi lebih maksimal agar murid saya itu berani dalam menyampaikan ide maupun argumen yang ada di dalam pikirannya, Pak Yogi. Oh, begitu ya, Pak. Nah, jika begitu, Pak, saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Wah, bagus sekali, Pak, rencana, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Jadi apa yang dapat menjadi pandangan baru dari percakapan kita ini, Pak, dan berkomitmen Bapak terhadap percakapan rencana ini, Pak. Ke depan seperti apa, Pak? Gini Pak, mungkin pembelajaran berdiferensiasi lah Pak solusinya Pak dari permasalahan ini Pak. Selain itu juga saya akan berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sekali sumber yang bisa mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat bakat murid-murid saya, serta saya tak lupa juga akan memotivasi biar mereka lebih aktif dalam menyampaikan ide atau pendapat mereka. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita, Pak. Oke Pak Yogi, terima kasih Pak Yogi ya atas waktu diskusinya bersama Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Yogi. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Rahman, sukses, Pak.